peranaknya. Untuk mensesuaikan untuk model perahu dan kenaikan perahu dibutuhkan peranak biasanya seperti ini. Oke. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and share videonya kalau memang videonya bermanfaat sebanyak-banyaknya guys ya, agar teman-teman di luar sana tahu cara pembuatan perahu kayu tradisional dan tahu tekniknya dalam pembuatan perahu kayu guys. Oke. Untuk pasak jaraknya 4 jari guys ya. Jarak pasak 4 jari sekitar 7 cm, minimal 8 cm guys ya, untuk jarak pasak yang saya pakai. Ini sangat penting guys ya, untuk jarak pasak ini sangat penting untuk ketahanan kualitas perahu. Jadi semakin rapat pasak yang kita gunakan, perahu itu akan semakin kokoh. Oke. Ini yang lunas perahu 7 meter guys ya. Oke. Oke guys ya. Ini jarak sudah terpasang, tinggal kita untuk pemancingan pasaknya ya. Kita buat agak sedikit tajam ya. Jadi untuk memudahkan di saat kita penyetelan dan penyetingan pemasangan, oke. Untuk teknik pemancingan pasak kita gunakan 3 kali tarik saja guys ya, untuk mempercepat kerja. Oke, 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali guys ya. 1, 2, 3. Tekniknya guys ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi pekerjaan efisien, cepat ya. Jadi kita tekniknya itu guys ya. Cukup 3 kali tarik guys ya. Tuh. Oke guys, untuk memudahkan itu untuk memasang papan selalu saya gunakan oli bekas guys ya, hitam, untuk pelumas. Dibutuhkan pelumas guys ya. Kita pasang untuk di ujungnya saja. Oke. Jangan kita pasang sampai di bawah guys ya. Itu tidak saya anjurkan, karena kenapa, di saat kita pasang bisa saja papan yang di bawah bisa terangkat nanti kalau kita pasang begini guys ya. Nah, nanti seandainya kita pasang olinya sampai di bawah yang papan yang ini, bisa saja kita pasang papan yang di atas, bisa saja papan yang di bawah terangkat guys ya. Nah, ini untuk memudahkan awal saja, jadi cukup kita pasang secukupnya saja untuk di ujungnya saja ya, jangan sampai di bawah. Oke. Ini tekniknya saja guys ya, saya bagikan. Ah.
Oke Ces, ini tekniknya pemasangan di saat kita sendirian Ces ya. Jadi gunakan penyepitan seperti ini. Oke, cabut. Ini sudah boleh kita cabut Ces ya, dan kita pindahkan. Setelah benar-benar masuk pasaknya, baru kita gunakan palu-palu besar guys ya, martil. Oke Ces, itu sudah terpasang. Saya akan namakan videonya, judulnya nanti butuh perjuangan untuk memasang satu keping papan Ces ya. Dan cukup perlu ketelitian dan kehati-hatian agar papan yang kita pasang tidak patah dan tidak pecah ya. Jadi itulah butuh ketelitian dan kehati-hatian dan teknik ya untuk memasang satu lembar papan dalam proses pembuatan perahu kayu tradisional Ces ya. Dibutuhkan skill guys ya, dan tekniknya. Oke, tapi perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya. Oke. Kita hanya menggunakan alat seperti ini yang membantu kita dalam pemasangan papan ya. Jadi pasaknya tidak satupun meleset dan alhamdulillah ini ya. Kalau tidak menggunakan ini bisa saja pasaknya meleset guys ya. Itulah gunanya ini.
coba kita lihat hasilnya guys ya. Alhamdulillah papannya kita pasang tidak satupun pecah ya, tidak sedikit pecah walaupun kita kerja sendiri guys ya. Nah ini hasilnya guys ya. Dibutuhkan ketelitian dan teknik perjuangan untuk memasang satu lembar papan ya. Nah itu guys ya, hasilnya alhamdulillah untuk perapatannya cukup maksimal ya. Nanti perapan seperti ini di saat diturunkan di air laut, papan ini akan mengembang guys ya. Ini papan ini akan jenis uratnya papannya akan merapat ya. Jadi insya Allah perapatan seperti ini dia akan hilang nanti ya. Kalau seperti ini guys ya, semakin di air nanti semakin rapat ya, karena papan ini setelah terserap air dia akan merapat satu sama lain ya. Dia akan semakin menempel dengan satu sama lain, karena masing-masing papan masing-masing menyatu, masing-masing urat kayunya mengembang guys ya. Jadi urat kayunya mengembang, jadi ini hasilnya nanti setelah di air asin ini akan semakin rapat guys ya. Nah inilah satu proses perjuangan untuk pemasangan satu keping papan, yaitu papan peranak ya. Nah ini hasilnya ya, luar biasa. Kita sendirian guys ya, karena saya kerja sendiri dengan mengerjakan satu perahu, dua perahu ya. Jadi kita kerjakan dengan sendiri proses pengerjaannya ya. Di waktunya cuman kita bagi-bagi guys ya. Ibarat setengah hari di sini dan setengah hari di perahu ini guys ya. Jadi itulah kerjanya. Karena di tempat saya cukup sulit untuk mendapatkan teman yang paham dalam pembuatan perahu kayu, karena di sini sifatnya simple guys ya. Dia asal memiliki bisa memiliki perahu ya. Jadi dia tidak repot-repot orang sini ya. Tapi kan itu orang guys ya. Tapi kalau teman-teman ya yang pastinya bisalah buat sendiri, tidak perlu beli ya. Asal tonton channel Tukang Perahu Kayu, pasti insya Allah teman-teman bisa membuat sebuah perahu kayu tidak kalah hasilnya seperti yang ini ya. Tidak kalah hasilnya seperti yang sudah turun-turun yang pernah saya upload ya. Oke. Nah beginilah proses pembuatan pemasangan satu lembar papan, dan cukup untuk menguras tenaga dan teknik ya, agar pemasangan papan berjalan dengan lancar dan prosesnya tidak satupun pasak yang lari dari lubangnya, dari malnya. Apabila satu pasak saja dia tidak tepat dengan malnya, aduh itu membahayakan papan yang lain ya. Bisa saja papan yang kita pasang ini bisa saja pecah guys ya, karena kita kerja sendiri. Jadi dibutuhkan skill dan teknik dalam pemasangan papan, karena masing-masing tukang, masing-masing cara pembuatan perahu kayu pasti memiliki ilmu mereka masing-masing ya. Oke, ini saya tidak akan tutupi. Ini real proses pengerjaan sebuah perahu kayu dengan ukuran lunas 7 meter, tahap pemasangan peranak papan ya. Oke. Oke guys ya. Tuh. Oke, Ces. Oke, kita putar dulu kameranya. Oke, Ces. Cukup sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton videonya ya. Inilah tahap pemasangan satu lembar papan yang membutuhkan skill dan teknik, ketelitian dalam proses pemasangan satu peranak papan satu lembar ya. Jadi teknik itu dibutuhkan, jadi terus belajar agar teman-teman bisa membuat sebuah perahu tradisional, karena bagaimanapun di tempat teman-teman kemungkinan memiliki bahan ya, masih memiliki kayu
dan bahan-bahan yang bisa teman-teman peroleh sendiri di tempat teman-teman. Jadi tidak perlu butuh kita beli dengan nilai harga fantastis sekarang ya. Dengan untuk lunas yang ukuran 7 meter bisa saja sekarang di tempat saya harganya 45 juta Ces ya. Jadi tidak perlu beli kalau di tempat teman-teman ada bahan dan ada alat bikinannya, dan tekniknya bisa ditonton di channel saya, channel Tukang Perahu Kayu, yang mana banyak sekali teknik-teknik yang sudah saya bagikan buat saudara. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Tetap semangat, nikmati prosesnya, syukur yang Tuhan berikan untuk hari ini, dan ucapannya sukses selalu dan salam berkeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.